Bu, ini kepala kambing boleh hakekah dari teman saya. Maaf nih Bu. Baru jujur ya saya. Jadi kalau saya bilangin itu boleh ngambil dari sesajen, mungkin nggak berani deh Bang makan. Saya tes dulu nih. Jadi, tapi nggak mati kan buktinya. Terlihat itu Bang bener-bener demi Tuhan. Saya ini bisa merasakan orang diiring-iringan sedang dalam keadaan dipotong Bang. Ini antara percaya mungkin orang hayalan segala terserah. Saya ngelihat dan saya melihat di atas gedung yang lain itu, di atas gedung bahkan di atas jalanan, diiring-iring itu, dipotongin Bang. Intinya saya bilang ngimpi, tapi saya nyata melihat gitu loh. Satpam proyek. Terkadang kita suka nggak ngeh tuh kalau ada profesi ini. Padahal nih, kalau nggak ada satpam proyek, bisa-bisa proyeknya itu nggak jadi, guys. Hari ini gue udah kedatangan seorang satpam proyek yang menjaga sebuah proyek itu hampir kurang lebih 6 tahun sampai jadi. Dan katanya sih banyak kejadian meninggalnya di sini. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Aib. Halo juga. Makasih nih udah datang dan bercerita di RJL ya. Ya, terima kasih juga saya bisa hadir di tempat RJL ini. Pak, katanya saat proyek itu banyak yang meninggal. Ya, betul. Dan saya pribadi juga pernah mengalami melihat itu. Ya, pada saat keliling itu, Bang. Keliling. Itu temennya sendiri berarti kan? Ya, bukan karyanya, pekerja bagian kontraktornya itu. Yang di lapangan kan banyak kontraktor, ada bagian besi atau bagian apa. Itu kalau saya keliling, selalu saya menemukan itu. Ada yang meninggal gitu? Ya, yang sampai kejadian meninggal itu ya ada, dan saya sendiri mengalami melihat dan saya yang membawa korban tersebut. Kalau kayak gitu berarti kan mungkin bukan masalah horor ya, ada unsur kelalaian kerja juga ya, ya? Kemungkinan awalnya sih kelalaian kerja juga, cuman hanya tempatnya juga memang ya kadang-kadang ya. Nah setelah awal kejadian-kejadian ya. meninggal itu justru Pak Aib ini ngalamin kejadian horor gitu ya? Ya, sebelum-sebelumnya, betul. Dan oke deh, ditahan dulu ceritanya Pak Aib ya. Nah sebelum dimulai, terima kasih banyak guys, open pre-order merchandise terbaru RJL kemarin sudah sold out sampai 100 lebih. Dan yang terlaris adalah desain RJL Graffiti. Buat kalian yang belum sempat beli, tunggu info selanjutnya untuk ready stoknya ya. So langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Pak Aib boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? awal mulanya saya bekerja di sebuah hotel. Sekitar tahun 88 kali Bang, saya masuk situ. Namun berjalannya waktu ya kan, hotel tersebut dinyatakan pailit lah, bangkrut. Dan akhirnya hotel tersebut dijual. Dan untuk pesangon semua dapat pesangon. Namun saya nggak keluar tuh Bang, masih lanjut karena ditawarin sama yayasan untuk menjaga seterusnya. Nah, semenjak di hotel nih Bang, saya dengan hal-hal yang gaib-gaib itu kurang percaya. Dan saya nggak percaya dengan, maksudnya nggak gaib-gaib itu yang semacam orang ketemu ini, saya nggak percaya. Oh, gitu. Tadinya nggak percaya tuh? Nggak. Orang bisa lihat hantu gitu nggak bisa? Ya itu semenjak di hotel ini saya banyak dengar dari temen, begini-gini. Tapi nggak percaya. Cuma setelah masuk ke proyek ini, ikut yayasan kan banyak kontrol di lapangan tuh. Masuk gitulah yang saya lihat mata kepala sendiri. Masuk dan nyata saya melihat itu. Berapa lama nggak percaya? Ya pokoknya saya tuh dari kecil saya sampai dewasa tuh orang tua selalu mengatakan ya
nggak percaya gituan lah. Memang saya nggak yakin. Dan saya kan memang saya nggak yakin lah gitu. Pokoknya bahkan sering debat sama temen. Iya masalah kayak gini nggak mungkin bisa lihat manusia karena masing-masing alam. Mungkin ini alamnya jin, alam manusia nggak bakal. Jadi tadi suka debat ya? Iya, saya debat selalu dengan orang tua pun saya bahkan sampai kesel dengan orang lain. Iya, saya kesel kalau orang lain. Lu nggak percaya mana ada bisa ketemu antara jin dengan manusia, nggak ada bro. Saya begitu sama teman-teman. Cuma pada saat di proyek ini bang, buset. Saya langsung masuk, masih ingat saya HP-nya itu. N73, HP jadul tuh. Gimana ceritanya bang? Saya lagi kontrol tuh 12:30 ya. Kontrol sama si, inisial B ini. Di lapangan tuh, bukan lapangan ya ada perabotan juga, barang-barang lama tuh. Saya pikir itu cahaya pertamanya bang, cahaya dari HP ya. Lama-lama mendekat dan mukanya itu bener-bener dibilang serem ya bukan serem lagi. Dan HP saya itu banting, saat itu pecah, saya kabur. Kabur saya nggak pikirin apa-apa. Kabur. Apa yang dilihat? HP itu kayak manusia. Saya sampai jadi putih nyeplak nih kayak bedak ininya. Dan ini saya di video pun saya nggak punya HP nggak punya film-film gitu. Bukan video, ini memang lagi lab, saya lagi cari bahan buat laporan ke pimpinan ini. Jadi lagi video tuh ya? Ya, lab saya tuh. Lab maksudnya. Nah, hantu sosoknya dilihat gimana? Melayang langsung bang, melayang ke HP langsung. Dan yang melihat bukan saya aja, dan teman saya pun siap ngejerit juga, bang apaan itu di HP? Dia pikir video saya nggak punya video kayak gini. Dan dia dan di belakang layar HP kan ada, dia belayang. Dan bener itu di kerekam semua yang ada di situ. Dia melayang juga dari pojok itu kerekam semua. Dan sempat saya banting HP lari, ketakutan. Mulai di situ yakin saya percaya. Berubah otak saya tadinya bahkan saya sama teman saya iyain dia bisa mungkin melihat. Bahkan ke Ustadz dia saya yakin. Nggak, sosoknya gimana yang lihat bang? Wanita. Berbentuk wanita, rambut panjang, muka pucet putih. Pucet, mata nggak jelas, agak hitam-hitam gitu. Ya semacam kayak hantu-hantu, memang betul itu. Kayak hantu di film-film. Dan saya memang melihat kayak gitu. Itu. Oke. Jadi saya bekerja di proyek karena sudah menjadi proyek tuh bang. Gedung itu kan udah kosong, dinyatakan udah los, kosong, yang jaga hanya security, keliling. Banyak sekali yang saya alami, termasuk teman saya juga ngalamin juga. Kalau naik tuh ke setiap lantai itu bang, naik setiap kontrol ke atas, selalu saya sendiri diganggu itu. Jadi bukan diganggu kali ya, mungkin saya yang ganggu dia kali, dia merasa terganggu kali ya. Jadi ini orang biasanya nggak mau mandil ke sini jadi sering nih. Ya bisa jadi, karena kan nggak tahu nih makhluk dia. Dan saya waktu itu sudah merasakan karena ketakutan. Dari mulai awal tadi nggak percaya, ini jadi percaya. Itulah saking kepercayaan saya jadi ada, banyak sekali yang saya lihat. Bahkan saat saya kontrol ke lantai 15, mungkinnya palingnya 15 ya. Kan itu banyak lantainya tuh, banyak sekali lantai saya kontrol. Yang paling serem tuh memang 15, saya sering banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar saya sendiri. Bahkan ada batu jalan, batu bata tapi jalan. Mata saya nggak kedip, ngikutin sampai semeter tuh jalan di depan mata saya sendiri. Pernah saya alamin. Jalan gimana? Jalan batu bata yang buat pembangunan ini kan batu. Ya, geser-geser bang, kayak ditarik benang gitu. Saya baca istighfar, iya, tapi takut. Larilah saya.
ke bawah, ke bawah. Nah, temen pun sama katanya di situ begitu. Tapi karena memang kewajiban kita harus kontrol, paksakan takut terus. Ya selalu itu. Dan saya sering dengan apa alat-alat yang jalan, bukan kenangin, memang bukan. Alat bukan, apa? Ya alat-alat semacam besi atau linggis atau apa itu. Kayak dilempar gitu. Ya, nah salah. Kalau lagi sendiri itu iseng ke atas itu jalan dengan temen kayak dengan ini. Selalu pasti ada yang lempar. Itu di lantai tersebut. Linggis? Linggis yang buat tusuk itu kan tuh berat tuh bang. Nggak mungkin kena angin tau-taunya berang depan mata kita. Depan itu. Kena bapak nggak? Enggak, cuma di depan gitu. Kayak orang ngagetin. Ya istighfar lah, astagfirullah segala macam gitu. Banyak sekali aneh-aneh. Jadi kayak poltergeist gitu ya, bareng-bareng gerak sendiri ya? Nah terus ya sering kejadian gitu. Saya memang udah mulai apa sih, parno kali ya. Udah merasa ketakutan terus ya. Nah ini lagi nih bang, di kolam renang langsung dengan saya juga itu. Kolam renang, bekas kolam renang, bukan kolam renang sih, bekas. Di sana kan ada kolam renang, bekas. Saya langsung melihat lagi di situ. Apa mungkin dari awalnya, dari pertama lihat apa itu terus-terusan tuh bang. Dengan nyatanya itu. Di kolam renang sedang jongkok, saya masih ingat banget itu sekitar jam 1:30. Kolam renang, dia jongkok, sembaring, ngelus-ngelus kaki, punggungnya aja yang kelihatan rambut belakang. Wah, bukan main takutnya bang, serem. Lari saya tuh, lari itu. Yang dilihat gimana bang? Sosok perempuan sedang mandi dan dia melonjor ke depan dan si kakinya itu ke sana dan saya kan lihat di belakang. Dia kayak orang lagi gosok-gosok kaki. Punggungnya itu jongkok ke sini, jongkok ke sini. Ini saya di belakang ini persis kan kolam renang bawah, bang. Saya kan di atasnya. Saya gemeteran, nggak kepegang HP, mikirin apa-apa, nggak. Saya kabur di situ, lemes juga saya. Lari sampai ke depan gedung yang rame, yang banyak ojek ya di situ ngelonjor tuh, bang. Itu airnya memang masih ada, pak? Ada, cuman sedikit kan udah bekas. Kotor juga ya? Kotor lah, cuman bagi dia enak kali mandi kali. Mungkin juga rambut hitam melonjor ke depan dan di tangan nggak kelihatan, cuma nyeplak aja kayak putih gimana, kayak putih kapur gitu, kesorot. Serem juga ya guys ya. Dia nggak ngomong gitu, bang, Ya, ayo mandi bang. Ya kalau bentuknya ya cantik kemungkinan nggak takut bang. Ya kalau bentuknya kayak apa ya, kabur lah semua orang juga. Nah bang, mungkin boleh jelasin dulu ke para Langma Rijal Satset. Jadi kerjanya tuh di bekas hotel, proyek apa gimana saat itu? Oh jadi untuk saya pertama itu satu buah hotel. Awalnya aktif bang, nggak ada masalah. Hanya berhubung mungkin pilotnya dipugar lah, bukan dipugar, dijual. Oh, dijual. Jual total. Nah setelah dijual kan direnovasi. Gedung yang lama kan dihancurin. Ya kan gitu. Tahunnya 2026. Mulai pembongkaran. Kalau awal kerja saya tahun 88. 2026 belum ada bang? 2006. Oh 2006. 2006 itu mulailah pengosongan, pembangunan. Disitulah saya mulai yang namanya banyak sekali yang saya lihat. Gedungnya itu berapa lantai pak? Untuk gedungnya itu di atas 20 lantai deh bang. Oh gede juga ya? Ya lumayan, cukup Berarti tinggi. saat pengosongan itu benar-benar kosong semuanya ya? Kosong. Tapi sudah jadi 20 lantai Enggak, lebih kalau gedung yang aslinya itu yang lama ini. Yang lamanya itu sekitar di bawah 20. Ini gedung yang mau dibangunnya di atas Berarti 20. bapak ini jaganya di mana maksudnya gitu? Dari awal pertama. Enggak, ya, yang sekarang ini ngalamin horor itu. Oh, yang horor itu sebenarnya proyek. Jadi guys, sebelum kita lanjut, cerita yang paling mengerikan dari Pak Aib ini. Biasanya nih, kalau gue lagi buntu ide-ide, gue tuh coba telepon orang-orang yang baru. Nah, salah satunya gue tuh sering dapat cerita horor dari aplikasi Lita, di mana cewek-ceweknya itu ternyata punya banyak cerita horor.
Seperti salah satunya nih namanya adalah Eksi. Langsung aja kita coba telepon. Nah jadi guys, kalau gue kesepian, gue suka buka aplikasi Lita. Karena di dalamnya itu ada jasa teman mabar game apapun. Dan juga ada jasa teman curhat. Jadi ketika gue lagi sendirian, ya udah gue buka aja aplikasi Lita tuh. Gue cari teman-teman cewek yang ada di Lita buat ngobrol-ngobrol dan curhat-curhat. Nah, langsung aja kalian buka aplikasi Lita. Nah, nanti kalian bisa lihat juga tuh di dalamnya ada banyak cewek-cewek bisa kita pilih karena opsinya banyak. Gue pilih satu deh nih, gue telepon buat kalian. Kemarin cewek yang curhat cerita horor sama gue, namanya Eksi. Halo Eksi, apa kabar kamu nih? Halo Kak Fajar, aku baik. Kak Fajar apa kabar? Tumben nih order jam segini. Iya nih Eksi nih, lagi galau biasa deh. Pengen denger cerita-cerita kamu dong, gimana kemarin kamu masih digangguin sama hantu yang itu, sama? Iya, masih Kak. Aku ceritain ya. Iya, gimana tuh Eksi? Jadi ceritanya aku tuh habis metik bunga Kak di salah satu curug waktu aku study tour waktu SMA. Nah, aku bawa tuh bunganya ke rumah buat aku taruh kamar soalnya bunganya cantik banget. Nah, aku taruh di kamar, beberapa hari kemudian tuh tiba-tiba si bunganya ini aneh dan aku ngerasain gangguan loh Kak. Padahal sebelumnya tuh enggak, aku ngerasain gangguan kayak aku dibisik-bisikin, terus tiba-tiba ada benda jatuh, tiba-tiba kelempar juga tanpa aku megang gitu. Dan yang ngerasain keanehan ini tuh enggak aku doang, ternyata keluarga aku pun ngerasain keanehan tersebut. Nah terkadang juga aku tuh pengen banget Kak kembali ke curug itu, tapi entah yang aku mau tuh apa gitu. Kejadian tersebut ini udah lama sih Kak, bertahun-tahun juga. Dan akhirnya karena keluarga aku kasihan sama aku kan, mereka memutuskan aku untuk diruqyah. Dan kata yang ruqyah. Iya. Kalau boleh tahu Eksi bunganya tuh bunga apa? Bunga melati, bunga mawar, apa bunga bang? Bunga tulip Kak sih. Aku sih kan aku suka banget bunga tulip Kak. Jadi kayak di situ ada bunga tulip cantik. Curugnya di Belanda apa gimana Eksi? Gimana Kak? Curugnya di Belanda apa gimana? Bunga tulip. Adalah curugnya di sekitar dekat-dekat ya kampung aku ada salah satu curug yang bagus dan di situ ada bunga tulip dan aku ambil aja tuh karena aku suka juga kan buat di rumah gitu. Oke deh Eksi ya, thank you ya udah temenin gua nih lagi galau tadi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya. Oke Kak, makasih lo orderannya, jangan lupa order dan jangan lupa juga bintang 5-nya ya Kak ya. Oke, siap Eksi. Nah kan walaupun gue obrolin horor tapi suaranya itu imut banget, bikin jadi candu guys. Kalau nelpon lewat aplikasi Lita. Jadi buruan deh kalian order tuh dan download aplikasi Lita sekarang juga. Gue taruh linknya di deskripsi. Jadi saya tuh dari pertama di situ mulai aktif gedung, bekerja, dibongkar, dijual lah ya kan. Pembangunan sampai kembali lagi aktif masih di situ. Itu. Cuma dalam perjalanan proyek ini yang banyak merubah banyak sekali di otak saya bisa melihat. Berarti ini part pas ngebongkar ya? Nah, kejadian-kejadian yang saya alamin ini pada saat pembangunan lah. Itu kosong berarti gedungnya, Pak? Gedung kosong, kan udah dijual itu pasti kosong. Barang-barang itu udah dikeluarin. Nah, di situ saya kan sering keliling-keliling gitu. Banyak yang bahkan di sekitar pukul 2 malam saya dari luar ini kan habis ngisi ya, bahan bakar lah, lapar tuh, beli nasi goreng. Saya lewat ke belakang yang di gedung itu, pohon itu bang, kan banyak pohon, masih ada pohon tuh, loncat segede ya bisa dikatakan sebesar manusia kali ya, gede juga sih, pohon ke pohon. Kalau dibilang maaf ya apa binatang, ya nggak mungkin ada binatang daerah situ. Dari mana asalnya? Dan sempat saya tuh berpikir nih apa manusia apa loncatnya itu dari pohon ke pohon. Nyata dan saya ngelihat waktu itu pada saat ada bulan purnama kalau nggak salah. Jadi ada bulan
terkena sinar bulan jelas banget, arah dari barat. Jelas banget itu. Enggak, yang dilihat tuh yang loncat tuh apa? Sesosok makhluk hitam. Dan saya ini gemetar tapi maksain lari. Di situ ada teman juga, teman ikut lari saking yang ngelihat saya lari karena mungkin dia merasa ada bahaya atau apa. Padahal saya takut nih, ini ya kalau manusia nggak mungkin. Di situ saya udah merasa curiga, hitam sosoknya. Ya kalau gedenya sih lumayan gede. Itu pohon tinggi loh bang. Pohonnya itu kalau nggak salah pohon kelapa apa palem gitu, tinggi. Yang di pinggir jalan itu. Lagi sepi itu, keadaan sepi. Nah, kemarinya ya karena saya sering banget melihat begitu ya, saya sempat izin lah sama teman, saya pengen istirahat gitu. Saya bertanyalah ke kakak, pulang. Ya jadi sempet saya karena kakak saya di kampung suka didatangin orang juga dan mungkin saya pikiran coba tanya kakak sendiri barangkali apa sih sebenarnya, apa mesti saya langsung bekerja karena sering banget yang saya lihat dulu saya nggak pernah namanya percaya gini, ternyata sekarang banyak sekali yang saya lihat gitu loh, mulai ini sering banget. Tadi saya memang nggak percaya dan yang lebih parah lagi, ya sebelum pulang nih bang, sebelum pulang ke kakak saya naik ke lantai paling atas nih bang. Sekitar pukul antara jam 3 ke jam 2 kali, jam 2 ke jam 3. Dibilang ngimpi juga, saya belum tidur. Saya duduk, saya melihat ke bawah itu masih menyala lampu. Gedung-gedung masih kelihatan, namanya malam tuh indah banget. Saya duduk menghadap ke utara. Menghadap ke utara, terlihat itu bang bener-bener demi Tuhan saya ini bisa merasakan orang diiring-iringan sedang dalam keadaan dipotong bang. Ini antara percaya mungkin orang menghayalan segala terserah. Saya ngelihat dan saya melihat di atas gedung yang lain itu, di atas gedung bahkan di atas jalanan, diiring-iring itu, dipotongin bang. Intinya saya bilang ngimpi tapi saya nyata melihat gitu loh. Nah di situ langsung saya pulang ke Pangandaran. Maksudnya dipotong tuh gimana? Dipotong darahnya itu dikelilingin kayak ayam, kayak orang buat tumbal gitu. Oh jadi ini orang dipotong iya. Terus darahnya tuh diputerin gitu? Iya, ini cuma saya bukan mimpi, bukan. Karena takut dengan diri saya, nih takut kenapa-napa dengan diri saya. Saya memang ya mungkin parno juga ya. Saya pulanglah ke kampung. Ke kakak saya. Kata kakak saya ngaji. Sholat yang penting, sholat nih. Udah kak, itu cuma saya bertanya itu kenapa, mau ada apa dengan diri saya. Saya bisa melihat orang sekejam itu. Apa itu manusia apa ini? Udah itu, udah nggak usah dipikirin lagi. Cuma gitu aja kakak saya. Jadi kayak dibantai gitu ya? Hanya sering ngaji, istighfar, zikiran, itu aja dikasih tahu sama kakak saya. Nggak dijelasin detailnya, udah kerja aja yang benar. Cuma pikiran saya kan terbayang terus itu bang. Dan nyata ini gedung yang arah sebelah sana kan yang saya lihat jelas. Kalau ngimpi itu kan beda. Saya posisi tidur, saya ini duduk, posisi duduk tapi gedung itu kan masih belum ada dinding. Saya duduk di atas gedung itu belum ada dinding. Lemes bang maksudnya. Makanya saya langsung pulang ke kakak saya pada saat kejadian itu udah. Dan kebawa parnonya ini mungkin sampai sekarang rasa ketakutan selalu ada. Iya, jadi, bahkan saya sebenarnya nggak percaya tadinya, aneh juga. Iya. Orangnya tuh yang dibantai berapa? Kalau dibilang ratusan lebih. Karena memang kayak orang demo di belakangnya itu pada nunduk semua, tangan kayak diikat gini, nunduk semua. Udah pasrah. Gimana kalau orang pasrah? Jadi orang kalau yang ini darahnya habis diambil dari belakang gitu. Itu sempat saya melihat beberapa detik doang, nggak semuanya saya lihat gitu karena nggak kuat ngelihatnya itu, ngelihat darah ngucur dari atas. Ini banding gedung. Coba kita pelan-pelan dulu nih Pak.
Jadi Bapak itu lihat posisi di gedung lain? Posisi saya kan lagi duduk nih. Ya. Ya kan? Tujuan saya tuh mau istirahat. Tapi menghadap ke gedung gitu lihat ini. Sekalian melihat Ini berarti pemandangan. di gedung sendiri kejadiannya? Di gedung ini melihat keluar gedung. Di luar gedungnya itulah kejadian yang saya lihat. Oh, di langit-langit berarti? Ya di atas awan-awan jatuhnya. Kan gedung itu tinggi Bang. Yang saya duduk itu gedung paling tinggi. Saya bisa melihat gedung yang lain di bawah. Kayak ngelihat ada ratusan orang lagi disiksa. Lebih ribuan mungkin bahkan. Dibunuh-bunuhin, darahnya Dan itu pasrah kayaknya. Dipotong itu kayak pasrah. Udah nunduk, udah pan. Jadi setelah diambil ininya, diguyurin tuh udah nggak gerak lagi. Saya melihat ini bukan mimpi dan nyata dan dia mungkin apa jin apa saya nggak ngerti itu. Apa makhluk apa yang saya lihat nggak ngerti. Cuman itu kan saya bikin down juga. Darah loh Bang. Serem juga ya. Jangan-jangan itu kejadian masa lalu di tempat dari itu situlah banyak sekali yang saya temuin. Setelah saya melihat itu, beberapa hari kemudian saya melihat langsung mata kepala sendiri orang ketiban besi. Setelah beberapa hari kemudian, selang seminggu kali ya, setelah kejadian ini, saya aja sempat habis dari Pangandaran ya, habis dari kakak saya. Saya masih trauma, masih kepikiran dengan orang dipotong itu. Kejadian di depan mata kepala saya sendiri itu kegencet besi. Namanya besi yang buat gali ini Bang. Besi apa itu namanya? Ekskavator. Beko, ekskavator. Itu. Teman saya juga ada yang nyaksiin juga. Saya karena teriak, ini ada kejadian, datanglah. Ya ke rumah sakit lah segala macam, itu ada urusannya gitu. Cuman itu sering banget saya. Nggak habis di situ, naik keliling ke atas, ada juga ketemu di atas. Berapa hari kemudiannya, setelah 4 hari, 5 hari. Apa ini? Jatuh, kepluk udah kayak balon. Ya mungkin ini kelalaian kerja. Di lantai berapa? Itu mending lantainya 2 atau 3, ini lantai 10 bisa lebih. Orangnya jatuh di lantai 10? Iya, yang dari dinding-dinding itu kan pekerja-pekerja sudah ada tuh. Melayang itu percis orang banyak yang lihat melayangnya ini kena jaring-jaring itu kan ada jaring-jaring tuh. Cuman jaring dia pegang jaring nggak kuat melayang, bawah. Saya ingat lagi, jangan-jangan ini berhubungan dengan mimpi saya, bukan mimpi. Yang dilihat lah. Yang dilihat pada saat itu ini apa berhubungannya? Saya sampai pulang lagi kedua kali pulang saya ke Pangandaran. Saya meyakini abang harus terus terang ke saya sebenarnya ada apa. Kalau mau saya berhenti saya kerja. Saya waktu itu begitu. Tanya kakak. Kakak saya barulah dijelasin sama kakak yang mungkin antara di luar manusia juga ke kakak saya menjelaskan betul di situ permintaannya banyak yang harus dikorbankan banyak karena ini buat kedepannya dia akan rame udah dibaca maka maksudnya gimana Kak? Mungkin Aep nggak sampai ke situ dipantau tuh memang begitu harus banyak korban hati-hati aja harus waspada. Itu memang permintaannya. Bahkan saya, kalau untuk keluar jangan katanya. Yang penting selalu ingat sama Yang Maha Kuasa dimanapun berada. Nah, saya pernah tambah ketakutan lagi. Banyak orang bikin sesajen. Ini lagi tambah serem lagi nih Bang. Setiap malam Jumat itu sisanya berapa nampan kepala kambing lah katanya. Saya tanya sama yang naruh, ini buat tumbal Bang, supaya nggak banyak kejadian. Tetap aja yang meninggal jatuh, ada yang jatuh ini segala macam. Oh jadi di proyek itu ditaruh kayak kepala kambing juga? Banyak saya temuin. Kalau saya lagi kontrol, bahkan saya suatu saat saya kesel. Ini kepala kambing, memang takut. Cuman saya kan pikiran saya ini kalau kepala kambing saya rebus di rumah, di sop mungkin enak gitu. Ya, memang pikiran saya ke situ lagi. Saya lagi sopnya susu. Iya, saya bawa itu pernah. Teman-teman sampai kaget. Bawa sajen kepala kambing. Bawa saya mertua mungkin apa mertua saya kasihin 1, saya bawa pulang ke Depok 1. Saya yang bohongin mertua, saya bohongin juga nih Pak. Bu, ini kepala kambing boleh hakekah dari teman saya. Maaf nih Bu. Baru jujur ya saya. Jadi kalau saya bilangin itu boleh ngambil dari sesajen, mungkin nggak berani deh Bang makan. Saya tes dulu nih. Jadi, tapi nggak mati kan buktinya.
Aman-aman aja. Aman. Dan saya sampai sekarang masih hidup, saya makan juga. Walaupun sepiring, enak juga pala kambing. Nah itu saya tes beneran itu. Tapi ketakutan sih bener. Coba minta dukungan sama abang saya. Boleh ceritain lagi Pak, kejadian-kejadian yang mengakibatkan kecelakaan saat itu? Ya banyak. Ya sebenarnya bisa sih berhubungan dengan kelalaian kerja sebenarnya. Kita udah lalai kerja, doa juga kurang, mungkin disamber lah dengan kayak gitu. Biasanya begitu tuh. Kayak gimana yang dilihat lagi Pak? Ya kayak gini nih. Satu orang nggak punya peralatan kayak safety, dia berani. Sebenarnya sih tugas kita yang ngontrol. Kita sering ngomelin bang, kalau nggak pakai safety turun. Kalau kecelakaan gimana kan tanggung jawab kita juga kalau udah sampai apalagi sampai korban meninggal. Ini jarang sekali orang dipakai safety yang ini. Dan kalau kerjaan itu kan bahaya bang. Kalau di atas itu minimal angin kenceng, mendadak. Dan dia bisa aja dia pikiran kosong segala macam itu kalau nggak ada safety ditendang atau dengan ini kan langsung jatuh ke bawah nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau pakai safety kan biasanya ngegantung minimal itu sebenarnya kalau untuk kejadian. Tapi memang mesti kejadian sih bang, susah juga. Walaupun gimana kita sering ngasih tahu harus pakai safety tetap aja tiap hari ada yang jatuh. Entah di sebelah sana, entah sebelah sini. Ya, ada yang diingat nggak? Mending kalau yang diinget banget mah itu yang ketiban beko bang. Beko ya, yang buat kruk itu. Depan mata saya itu mah langsung. Ya apa? Bisa ingatan itu nggak bakal lupa kayaknya. Dan yang ngeri lagi nih bang, diangkat itu kan sama satu lagi diangkat. Apanya? Jadi kan gini nih, ini kan udah nimban orang, ya kan? Ini tuh diangkat lagi sama beko yang satu, diangkat, minta bantuan sama beko lagi, diangkat, cuman meleset, gitu tuh. Gak, itu yang bikin hancur. Malamnya langsung mati lampu lagi, mendadak total itu. Hari itu juga, itu kan sekitar jam 7 kejadian, sampai jam 8 gitu, malam. Langsung dari situ sampai pagi mati lampu lagi. Nggak tahu dari mana asalnya. Tambah serem lagi. Udah kejadian begitu, darah aja masih berceceran, kena mati lampu lagi. Saya semalaman itu nggak kamar mandi, udah keluar aja dah. Ngapa-ngapain di luar aja pinggir jalan sama anak-anak. Yang penting aman lah dalam. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Jadi saya sering banget kadang-kadang mengantar orang yang pas kejadian itu bang. Ya antara di mobil apa di rumah sakit saya nggak ngerti. Pada saat itu di mobil juga udah kayaknya sih udah nggak ada. Oh jadi sering nganter orang yang kecelakaan tadi? Ya saya pernah nganter sekali lah. Ke rumah sakit? Ke rumah sakit dan di sana juga ada yang ngurusnya. Saya langsung balik lagi, tugas lagi kerja. Yang penting itu udah sampai ke rumah sakit, nanti di sana diurusin. Cuman pikiran saya ini orang masih hidup apa enggak, saya yakin sih udah nggak ada. Dan sering banget itu kejadian-kejadian dari semenjak itu aja tuh bang. Semenjak saya melihat di lantai atas itu, yang orang dipotong itu, dari situ awal mulai sering banyak kejadian. Untuk diri saya, tapi untuk melihat dengan saya. Kalau orang lain kan nggak tahu. Yang tugas saya sih, setiap sebulan sekali, kadang sampai ke lantai berapa ya? Kalau nggak salah lantai berapa gitu ya, di atas lantai 5 ya. Satu tangan itu kan masih zaman proyek banget itu. Tangan nyelip di dekat samping lip masih belum aktif tuh bang, masih lubang doang. Samping lip dan saya ngambil, saya cincin, saya ambil bang. Ini pakai tangan doang gitu? Tangan potongan. Ngambil tangan di dekat lift? Ya, di pas kan longgar-longgar ada kalau lift itu. Berdarah-darah itu? Ya darahnya udah agak kering, mungkin dari malam kali. Ya mungkin karena memang pada saat semalam itu katanya ada yang kejadian orang jatuh
dari Regu yang malam. Ada orang jatuh ke situ, cuman belum ketemu semuanya. Ya itulah diketemukan sama tim saya, kan udah perusahaan kerja. Saya serahin ke pimpinan. Sering Bang, untuk kejadian-kejadian yang aneh-aneh memang saya, ya justru itu saya dari pertama saya nggak percaya, dan saya tuh memang nggak gampang percaya dengan omongan orang tuh begini-begini. Nah dari sinilah saya mulai awal berubah pikiran. Jadi bukan berubah gimana ya? Ya memang saya hargain kalau orang bilang begini, ya memang. Dan saya juga ngalamin. Tapi kalau orang belum ngalamin memang begini. Ya saya juga begitu dulu. Ada lagi mungkin terakhir Bang, pengalaman yang nggak bisa dilupain? Yang nggak bisa dilupain satu sebenarnya yang benar-benar itu, yang terakhir kali, yang kali kemarin tuh. Saya kan mau keluar dari situ karena saya juga mau dapat pekerjaan di tempat yang lain. Tahun berapa nih? Sekitar tahun 2009 kali, 2000 antara 2009 2010 kan mau keluar saya tuh. Udah keluar dari situ. Teman dekat saya banget. Kalau mau keliling juga dengan saya, cuman bukan satu profesi. Dia bagian di luar profesi saya. Kalau ngerokok bareng, ngopi bareng, dia kelihatan, saya lihat dari CCTV, saya kan ada teman juga di CCTV, ngelihat dia pada saat pencarian ya, ngelihat masuk ke lift, bener masuk ke lift. Kenapa jadi ada di bawah lift? Maksudnya? Di bawah lift kegencet mesin lift. Ya gimana coba? Kok bisa? Itu kan nggak ngerti, di CCTV itu pada saat masuknya itu masuk Bang. Ini kan lift berhenti, lift kan terbuka. Masuk dia, tahu-taunya dia udah di basement, kegencet lift. Jadi ketindihan lift? Ya, terus dia lewat mana? Saya kurang tahu juga, nggak ngerti, nggak paham. Dan saya juga bingung, semua orang juga bingung yang ada di situ. Ditemukan sudah meninggal? Dia meninggal, udah nggak ada. Saya sedih waktu itu, dan saya manggil keluarganya juga, saya ikut selamatan juga di bawah lift itu. Berarti maaf Pak ya? Ya. Teman dekatnya ini kegencret lift? Dia masuk seperti Babang masuk lift kan? Kenapa mesti ada di bawah lift? Kan nggak masuk pikiran. Semua orang pasti bingung juga. Dan saya ngeliat dari CCTV-nya langsung. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya bilang sama teman. Ya, itu teman dekat terakhir. Nah di situ langsung saya keluar nggak lama. Dan saya juga memang ada kerjaan, ada yang memberi kerjaan lagi. Ya kebenaran lah, di sini juga pusing saya lihatnya yang begini mulu nih, setiap kontrol. Gitu. Terakhir itulah. Sempatnya gitu, mau terakhir saya nemuin yang begitu juga. Padahal udah niat mau keluar. Sebenarnya apa sih sejarah dari hotel itu? Tapi jangan dijawab dulu, nanti bakal di closing. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Pak Aib ya. Ternyata gue tadi salah, bahwa bukan selama itu proyeknya, melainkan Pak Aib ini kerja ya ketika hotelnya aktif, pas dibongkar sampai akhirnya mau aktif lagi ya Pak ya. Betul. Jadi bukan selama itu proyeknya. Nah, Pak Aib, itu sejarah hotelnya tuh seperti apa sih yang diketahuin gitu? Sejarah hotelnya sih sebenarnya itu mungkin hotel udah tua juga, udah lama lah. Kemungkinan dari zaman hotel zaman dulu biasanya kan berbau dengan mistik. Dari zaman penjajahan kali ya? 60, pokoknya antara 70-an ke sana lah. Oh, tapi bukan dari zaman Belanda ya? Ya bukan, itu hotel lumayan ya boleh dikatakan lumayan lah, tua. Ya begitulah kalau zaman dulu kan biasanya kan banyak sekali mistisnya. Nah mungkin disitulah. Atau mungkin dulu ada tragedi nggak ketahuan kali ya? Bisa jadi. Zaman-zaman itu kan media belum kayak sekarang. Ya betul, zaman-zaman dulu tuh banyak sekali mungkin yang tragedi-tragedi. Nah, tapi ini maaf nih Pak ya, saya mungkin kurang paham lah. Kalau ada kecelakaan kerja kayak gitu, polisi itu biasanya bertindak apa enggak? Betul. Nah, untuk ketindakan dari situ biasanya dari keamanan juga cepat. Langsung menuju ke
rumah sakit pertama dah, yang tujuan pertama. Kalau biasanya kalau di tempat itu hanya kecelakaan pertama tuh suka ada penolongan pertama apa yang kita bisa dan langsung kita meluncur ke rumah sakit. Walaupun di situ nanti kan bisa dipertanyakan tuh prosedur K3-nya. Ya, di sananya nanti ada urusannya lagi. Untuk penelusuran selanjutnya nanti kan dipanggil mandornya atau bagian kontraktornya dari mana kejadian tersebut. Ada, ya. Pasti itu. Bahkan sampai yang terparah ya proyeknya di stop ya. Nah, bisa jadi kalau nggak mengikuti arahan. Ya memang sih sebenarnya kalau kita pikir dengan logika sih sebenarnya kalau yang jatuh itu hanya satu, keselamatan dia yang nggak dijaga. Kayak safety ini kan meremehkan banyak sekali. Lihat di gedung-gedung kalau bersihin kaca segala macam. Kadang-kadang meremehkan dia. Nggak pakai sama sekali. Ya kalau ada wartawan iseng mah bisa dipoto itu. Kena itu. Harusnya kan dikontrol. Suatu saat mendatang angin atau segala badai, dia nggak langsung jatuh ke bawah, minimal ngegantung. Itu keselamatan kan situ. Jadi menurut Pak Aib ini kesadaran diri masih rendah ya? Sebenarnya dari situ. Cuma memang disambung lagi dengan dia pikiran kosong, bisa jadi ya kan, pikiran kosong, terus nggak pakai safety. Bisa terjadilah dengan hal yang di luar nalar manusia. Apa tentunya dia loncat atau apa, kan bisa terjadi. Oke. Mungkin terakhir nih Pak Aib sih. Kalau boleh tahu gaji satpam proyek berapa sih Pak? Range-nya aja. Zaman waktu itu. Iya. Itu kan waktu zaman 2000-an ya. 2006 lah. Saya terima 1.200.000. Sebulan Pak? Ya. Ongkos semua dari situ. Kerjanya tiap hari? 12 jam. Setiap hari maksudnya? 8 pagi masuk, 8 malam pulang aplusan. Ada liburnya seminggu? Ya itu pagi-pagi, malam-malam libur-libur. 2 pagi, 2 malam, 2 hari libur. Bergantian dengan teman. Tapi ya tetap disyukuri lah Pak ya? Alhamdulillah. Kalau masih punya kerjaan gitu ya? Untuk ya apalagi seumuran saya ini ya sangat bersyukur masih dipercaya gitu. Untuk masalah kerjaan gitu. Cuman ya bersyukur aja lah. Gitu. Hanya itu aja. Luar biasa guys. Makanya kalau kalian ketemu satpam proyek, jangan kalian sepelekan nih, karena kerjaannya itu berat, bener, ya. Keliling-keliling sendiri kan, serem juga. Apalagi proyeknya belum jadi ya Pak? Betul, di situ laki-laki banget pokoknya yang di apalagi ada kepala kambing Pak. Ya. Nah, bisa bawa pulang ya. Betul. Makanya bawa pulang tuh kemana-mana. Nah. Oke, makasih Pak Aib ya udah datang dan bercerita di RJL. Nah, ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut dengan tapi harus menyakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.